نسيم هبت علينا من همى المصطفى. نسيم هبت علينا من همى المصطفى. نسيم فيها الهنا، فيها الدواء والشفاء. بشامها يسله ظاهر لنا والخفاء. Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifa wal Mahmudiyah terletak di Desa Haur Ngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dibangun di area seluas 2 hektar lebih dan terletak di daerah pegunungan dengan hawa dingin dan sejuk. Ma'had Asy-Syifa wal Mahmudiyah di bawah asuhan dan bimbingan Profesor Dr. Honoris Causa Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi didirikan pada tahun 2011 dengan peletakan batu pertama oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Serta dalam proses perkembangannya, pondok ini berkesempatan mendapatkan doa dan arahan dari Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syatiri dan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah saat ini telah menyelenggarakan Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM tingkat wusta dan ulia berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang menjelaskan tentang poin-poin penting pesantren, yaitu pengakuan setara ijazah, rekognisi, afirmasi, fasilitasi, pembentukan majelis masyayikh, penguatan kelembagaan, dan definisi pesantren. Pendidikanmu adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbagai kitab kuning atau dirosah Islamiyah dengan pola mu'alimin secara berjenjang dan berkelanjutan. Pendidikan mu'adalah terbagi ke dalam 2 bentuk, yaitu mu'adalah salafiyah dan mu'adalah mu'alimin. Pendidikan mu'adalah ini memiliki jenjang ula, wusta, dan ulia. Jenjang ula diselenggarakan dalam waktu 6 tahun, wusta 3 tahun, dan ulia 3 tahun. Kurikulum pendidikan mu'adalah terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum pendidikan mu'adalah salafiyah berbasis kitab kuning, sementara kurikulum pendidikan mu'adalah mu'alimin berbasis dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Adapun kurikulum pendidikan umum paling sedikit memuat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial. Kurikulum pendidikanmu adalah baik kurikulum pesantren maupun kurikulum umum disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren yang dirumuskan oleh Majelis Masyayikh. Santri yang telah mengikuti pendidikanmu adalah setelah menyelesaikan semua proses dan ketentuan dan dinyatakan lulus, diberikan syahadah atau ijazah yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama. Mereka berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Dan kepada mereka juga diberikan kesempatan mendapatkan kerja. Pendirian satuan pendidikanmu adalah wajib memperoleh izin dari Menteri Agama, berada di lingkungan pesantren yang sudah beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun, dan memiliki santri mukim paling sedikit 120 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat ini sudah lebih dari 1.000 santri putra maupun putri yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah. PR besar yang sampai saat ini menjadi hal yang dipikirkan oleh umat, bil khusus ketika sekarang kita melihat para alim ulama yang mereka memiliki peran besar di dalam membangun negara yang makmur, yang damai. Satu persatu sudah mulai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya bagi kita ini menjadi PR. Bagaimana kita mencetak juga melahirkan generasi-generasi yang baru yang tentunya bisa menggantikan peran mereka di dalam membangun kedamaian, di dalam membangun kemakmuran, khususnya di negara tercinta ini. Disinilah pesantren memiliki peran yang sangat penting di dalam mewujudkan hal tersebut. Bil khusus di pesantren kita tercinta Asy-Syifa wal Mahmudiyah, kita di sini memiliki cita-cita ingin membangun satu keilmuan yang mumpuni bagi calon-calon generasi, karena sekarang banyak pula orang-orang yang mereka tidak mumpuni di dalam ilmu, namun mereka memajukan diri mereka kepada suatu tempat di mana mereka menjadi rujukan bagi masyarakat. Sehingga ketika mereka ditanya tentang ilmu, mereka menjawab tidak berdasarkan referensi yang jelas, yang tepat, entah itu dari Al-Quran, entah itu dari hadis. Dan ini kita telah masuk ke zaman yang diisyaratkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minan nas. Bahwa Allah Ta'ala itu tidak mencabut ilmu itu secara langsung, mencabut ilmu dari orangnya. Walakin yakbidul ilma bighabdi ahli. Dan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut ilmu itu dengan mencabut pemilik ilmunya. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika para alim ulama yang memumpuni dalam ilmunya, mereka sudah tidak tersisa lagi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mereka mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Idza su'ilu afdal bighairi ilmin, ketika mereka ditanya, mereka menjawab tanpa ilmu, fa'adul wa adul, sehingga mereka sesat untuk pribadinya, mereka menyesatkan untuk lainnya. Maka dari sini kita semuanya, kita memiliki tanggung jawab bagaimana kita membangun anak-anak generasi bangsa, generasi agama yang memumpuni di dalam ilmu. Namun di sisi memumpuni di dalam ilmu, PR kedua, kita ingin membangun ini generasi-generasi yang memumpuni pula di dalam amalnya, dalam arti mereka bisa mengamalkan setiap ilmu yang mereka pelajari. Mulai daripada amaliyah dhahir, mulai amaliyah batin. Bagaimana membangun akhlakul karimah yang baik, tata cara berucap yang baik, tata cara mendengar yang baik, bagaimana cara penyampaian yang baik, cara menghadapi orang dengan baik. Dan inilah tugas kedua yang tentunya menjadi salah satu sifat yang Allah isyaratkan kepada kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allahumma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita menasihati tanpa harus membuat mereka jatuh. Kita memberikan arahan tanpa harus membuat orang-orang yang lain terpuruk. Tidak. Ini adalah tugas kita yang kedua, yaitu adalah bagaimana kita membangun amaliyah pada generasi-generasi bangsa. Kemudian ketiga, dakwah. Bagaimana kita pula membangun sekarang di setiap hati generasi ini. Di dalam hati mereka harus ada tanggung jawab yang besar. Kita sebarkan dakwah kepada semua umat, dan inilah adalah tugas yang dipikul oleh Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi warisan yang Nabi wariskan turun-menurun kepada para ulama sampai kepada kita saat ini. Kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan di pesantren ini generasi-generasi yang bisa mumpuni di dalam tiga hal tersebut, di dalam ilmunya, amalnya, pula dakwahnya, dan doa dari semuanya. Generasi tersebut dibina melalui proses tarbiyah yang menanamkan nilai-nilai keislaman secara utuh, dengan penekanan pada keseimbangan pengembangan kecerdasan intelektual atau intelligence quotient IQ, pengelolaan kecerdasan emosional emotional quotient EQ, serta penguatan kecerdasan spiritual spiritual quotient SQ.
Nilai-nilai tersebut diterapkan secara terpadu pada setiap jenjang pendidikan, mencakup seluruh bidang studi serta pengkajian kitab-kitab para ulama salafus saleh. Yayasan Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu Asy-Syifa wal Mahmudiyah dirancang sebagai sarana pendidikan unggul dan terpercaya dalam membangun generasi muslim internasional yang berakhlakul karimah, cerdas, kreatif, soleh sebagai pemimpin umat, bangsa, dan dunia di masa depan.